Jadi karena Eli Ishak Ai ya, terima kasih atas waktunya dengan telah menunggu saya sangat terlambat karena schedule saya sebetulnya planning saya adalah jam 5 dari Jakarta. Saya berangkat jam 3 tapi ternyata ada problem di jalan sehingga mundur sangat panjang. Nah, ini tidak saya prediksi karena tidak seperti biasanya gitu. Oke, saya terima kasih banyak kepada Pak Untung dan Pak Andi yang telah selama ini memberikan kesempatan untuk saya untuk mengikuti ICM ini, dan ini hasilnya saya sampaikan. Ini diklik aja sini ya, ya. Jadi ini saya mengambil judul mirip-mirip dengan AI dengan Pak Endang, tetapi mungkin fokus pembicaraannya berbeda. Kalau AI mungkin lebih kepada teknologi informasi sebagai media e-learning, kemudian Pak Endang sebagai revolution, e-learning revolution dalam hal bagaimana kita melakukan revolusi belajar dengan e-learning ini, sedangkan saya akan lebih menyoroti kepada subjek pembelajar, jadi kepada student yang sedang dalam proses belajar menggunakan metodologi e-learning, jadi lebih spesifik kepada student, jadi sedikit berbeda. Ya, jadi ini saya menggunakan jargon reaktif, from reactive to be proactive. Ini karena ide saya dari proses mengajar di e-learning semester yang berjalan ini, di mana saya melihat ada sesuatu yang menurut saya atau minimal untuk tahun-tahun ke depan saya harus berbuat apa dengan mahasiswa dan dengan situasi dan kondisi yang ada saat ini. Gitu. Ini pun juga sebetulnya juga ada histori dari tahun lalu di mana saya mengajar mata kuliah yang sama, mikroprosesor, dan tahun ini juga mikroprosesor. Jadi saya juga melakukan komparasi antara tahun lalu dengan yang sekarang. Jadi saya melihat tingkat kemajuannya seperti apa, apakah bisa lebih maju atau lebih mundur, ya, seperti itu. Reaktif from reaktif to be proaktif ini nanti mungkin akan saya sampaikan di belakang. Jadi ini seperti hanya pelajaran yang saya dapat dari Pak Untung 5 tahun yang lalu ketika mendefinisikan mata kuliah CCIT. Di sana Pak Untung menyebutkan begin with the end in mind. Jadi ini saya sampaikan di awal, kemudian nanti akan saya definisikan di belakang, dan ini pun juga kadang-kadang saya sampaikan juga di kelas gitu. Jadi di kelas mikroprosesor ini sebetulnya saya tidak mengajar teknis, saya tidak mengajar mikroprosesornya sendiri, tetapi karena saya pikir ini dalam konteks e-learning gitu, jadi saya berpikir bagaimana saya berusaha menyampaikan suatu materi perkuliahan. Saya anggap bahwa saya tidak ketemu dengan mahasiswanya, begitu. Jadi semua tugas-tugas saya selesaikan dengan assignment, begitu. Itu yang KL 301 itu ya? Iya, 301. Nah, untuk presentasi ini saya mengambil terminologi dari assignment ICM2, yaitu di mana scope harus mengandung unsur penilaian, kemudian proses harus dibuktikan melalui IDO, kemudian hasil harus dibuktikan melalui IME. Nah, jadi ini kenapa saya ingin hub ikut, karena ini saya membaca di sana ada danau, bahwa IME disebutkan sebagai danau, karena memang sebelum saya membaca itu sebetulnya saya sudah merasa bahwa IME ini buat saya pribadi juga sebagai tempat untuk menimba ilmu.
gitu. Karena kadang-kadang dari tugas-tugas mahasiswa saya pelajari ulang gitu, kadang-kadang jadi saya justru banyak belajar dari mahasiswa sebetulnya gitu. Jadi itu ya pendekatannya dari situ. Nah ini scoop saya pribadi sebagai student atau peserta pelatihan ICM, artinya kan saya sebagai murid juga. Jadi inilah scoop saya, di mana scoop saya ini terhubung dengan tugas assignment yang mana di sana nanti saya akan tunjukkan seperti apa. Kemudian juga ada special contribution. Nah, ini adalah scoop yang saya pergunakan untuk praktek. Jadi kalau tadi di sana disebutkan bahwa scoop harus mengandung unsur penilaian, di sini saya mencoba untuk merangkum sebuah scoop yang untuk kelas. Ya, jadi di sini buat saya sebagai seperti sebuah site untuk navigator. Jadi di sini ada silabus, SAP, bahan ajar. Kemudian yang penting adalah buat saya maupun buat mahasiswa adalah di sini ada link ke kumpulan scoop mahasiswa. Jadi ini kalau diklik nanti muncul dalam satu kelas. Di kelas mikroprosesor ini ada 36 murid, 6 mahasiswa, dan kesemuanya sepertinya saat ini sudah ada link semua. Walaupun belum semuanya bagus, tetapi beberapa saya lihat memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam assignment, yaitu mengandung unsur penilaian. Kemudian di sini juga ada link untuk bimbingan Tridharma. Jadi seperti yang Pak Endang sering sebutkan bahwa saya menggunakan metode MLM. Nah, di sini pun saya juga menggunakan metode MLM. Jadi saya punya downline 5 orang. Ya, cuman MLM di sini bukan multi level marketing, tetapi mengajar lewat mahasiswa. Gitu. Mahasiswa ini adalah mahasiswa yang tahun lalu ada di kelas saya, di kelas yang sama. Karena saya melihat bahwa mereka sepertinya kurang menguasai betul tentang materi tersebut, maka saya terjunkan untuk menjadi mentor. Karena apa? Karena dengan menjadi mentor akan ditanyain oleh teman-temannya yang belum bisa. Jadi mau nggak mau dia dipaksa untuk belajar. Jadi mentor itu nggak terdaftar sebagai mahasiswa? Bukan. Jadi dia bimbingan, Pak, yang bimbingan skripsi itu. Ya, jadi dia membimbing off class, jadi tidak masuk kelas, tetapi di luar kelas mereka berkomunikasi untuk membantu praktikum membuat proyek. Nah, ini yang satu lagi adalah scoop kelas untuk interfacing. Gitu. Tapi yang saya banyak monitor yang ini karena memang overlap, karena sekitar 50% itu mahasiswanya sama. Gitu. Tapi tugasnya sama, hanya konsentrasi dalam proyeknya berbeda. Jadi kalau yang di sini ya lebih pada interfacingnya, assignmentnya, yang di mikroprosesor lebih kepada pemrograman mikrokontrolernya. Gitu. Tapi dari sisi modelnya sama persis. Nah, ini adalah kumpulan scoop mahasiswa yang ada di dalam satu kelas. Jadi kalau tadi di samping mikroprosesor tadi, kalau diklik di KL 301B, maka dia akan sampai ke sini. Nah, kemudian di sini juga saya beri link kembali ke uplinknya. Jadi ketika dari sini saya mau balik lagi, itu tinggal diklik sini, nanti balik ke scoop kelas yang tadi yang ada gambar mikroprosesornya. Kalau mau ngecek semua mahasiswa, tinggal diklik semua. Kemudian yang berikutnya adalah ini yang kelas interfacing, ini juga sama. Jadi ini ada link juga ke scoop kelas interfacing. Dengan demikian buat saya pribadi ini sangat mempermudah kontrol atau monitoring terhadap mahasiswa ini sudah sampai di mana assignmentnya, seperti itu. Nah, ini adalah contoh scoop mahasiswa, yaitu Arwan.
kalau melihat dari persyaratan scoop, di mana scoop harus mengandung unsur penilaian, maka di sini tercantum nilai-nilai buat saya bisa untuk mengontrol sejauh mana mahasiswa tersebut, kita bisa kontrol satu persatu assignment-nya sejauh mana, UTS-nya sejauh mana, kuisnya sejauh mana. Dengan demikian saya bisa mengontrol, oh ini yang ini bagus, oh yang ini kok kurang bagus, seperti itu. Lagi-lagi nanti kembalinya ke MLM juga nantinya sih. Ini Arwan, kemudian yang berikutnya adalah Nathanael. Nathanael ini juga yang intinya memenuhi syarat sebagai mahasiswa e-learning menurut saya. Gitu. Ada beberapa yang kurang bagus juga, nah, nanti kita lihat gitu. Tetapi paling tidak karena saya fokus kepada sesuatu yang kita inginkan, jadi saya fokus kepada yang baik dulu. Karena apa yang baik nantinya akan saya pergunakan untuk contoh bagi yang kurang baik. Jadi nanti saya lebih mudah ketika ada tugas-tugas, tugas ini bagaimana gitu, saya tinggal tunjukkan aja. Contoh punya Awan, contoh punya Nathanael, gitu, seperti itu. Jadi itulah metode MLM tadi Pak. Jadi metode duplikasi. Jadi di sini kan contoh punya bagus gitu. Iya. Contoh punya bagus gitu. Ada Pak Teddy kan. Saya juga contoh punya bagus. Contoh punya bagus gitu kan. Iya. Senjata makan tuan kayak gitu. MLM. nggak apa-apa Pak. Karena itu MLM itu metodenya adalah duplikasi, gitu. Jadi saya bukan aktivis MLM, tetapi saya suka baca bukunya, gitu. Suka baca bukunya. Di situ ada satu hal positif yang saya ambil adalah teori duplikasi. Jadi kalau ada satu yang sudah sukses, misalnya mereka sudah bagaimana ikut anggota dapat bonus 50 juta. Kalau ingin 50 juta, tempel saja orang itu apa yang dia kerjakan. Nah, jadi ini yang saya pakai di metode ini. Jadi buat satu dulu yang bagus, yang memenuhi syarat, baru nanti yang lainnya tinggal di link contoh yang itu yang sudah bagus. Jadi ini contohnya ada juga ini. Sebetulnya ada beberapa, mungkin sekitar lebih dari 10 yang bagus seperti ini. Yang intinya menurut saya itu memenuhi syarat kriteria scoop, di mana scoop itu menampilkan unsur penilaian. Kemudian yang berikutnya adalah persyaratan kedua scoop adalah scoop mengandung selain mengandung unsur penilaian juga proses dibuktikan di dalam IDO. Nah, jadi ini saya buat IDO ini saya buat pertama kali sebelum saya menghubungi mahasiswa. Jadi di dalam cermi itu saya sebutkan di sana bahwa saya cari daftar dari RMI, saya foto gitu karena kelas saya kan masuknya masih hari Sabtu mendatang, jadi terlalu lama saya menunggu gitu. Jadi mencuri start, saya datang ke sini udah ya kira-kira jam segini, kalau dicatat lama saya foto baru malamnya saya buat ini, saya buat kelas di IDO. Foto apa itu? Foto daftar RMI-nya Pak. Kan ada daftar mahasiswa tuh yang absensi. Oh, absensi. Ya. Nah, dari sana buat modal untuk mengirim email karena milisnya waktu itu juga belum saya aktifkan. Gitu. Jadi saya buat ini dulu. Kemudian setelah jadi scoop kelasnya, saya pasang ini. Oh ya, saya jelaskan dulu ini sekalian. Di sini kembali lagi saya menggunakan metode yang diajarkan oleh Pak Untung. Terima kasih, itu pelajarannya, yaitu bikin with the end in mind. Itu saya ingat terus. Kadang-kadang di kelas untuk mengerjakan proyek ke mahasiswa itu mata kuliah pertama, bikin with the end in mind. Jadi di sini saya tuliskan bahwa setelah mengikuti mata kuliah mikroprosesor ini, mahasiswa harus bisa memprogram sendiri mikrocontroller. Karena semuanya dari jurusan SK, jadi mau tidak mau akan banyak terlibat dengan mikrocontroller. Walaupun banyak model, tetapi secara prinsip dan mendasar mereka pasti akan
ini. Dan ini saya pilih microcontroller yang 8535 ini adalah yang basic dan banyak digunakan, mudah dibeli, dan secara arsitektur dia mewakili berbagai macam model. Gitu. Ya, jadi dari awal-awal ketika mahasiswa masuk ke kelas, mereka harusnya sudah membaca welcome news bahwa oh ya, nanti setelah saya mengikuti mata kuliah microcontroller ini saya harus bisa memprogram sendiri. Seperti itu. Nah, ini student yang ada di ID Class ini saya pakai untuk pertama kalinya untuk monitor siapa saja yang sudah masuk gitu setelah saya kirim email tersebut. Ya, jadi setelah saya buat ID Class, saya ambil catatan itu, foto dari handphone, saya email satu persatu semuanya. Kemudian setelah itu dalam kurun nggak sampai 3 hari mungkin sudah banyak yang masuk seperti itu. Banyak yang reply. Iya, banyak yang reply. Hanya kebetulan waktu itu belum saya masukkan ke milis karena milisnya masih sisa mata kuliah yang lalu, jadi orangnya berbeda. Jadi setelah buat IDU, saya kirim email. Begitu masuk ke sini, saya buat assignment pertama. Jadi ini waktunya sangat berimpit gitu, karena begitu saya monitor mereka sudah masuk, tentu yang dilihat pertama adalah assignment. Jadi ini saya meniru konsepnya ICM juga, di mana saya tidak ada yang mengajari apa itu scope, tapi saya bisa belajar. Nah, oleh karena itu di sini saya masukkan instruksi sebelum membuat scope tentu kan harus request author. Nah, maka hari-hari malam pertama itu pekerjaan saya adalah mengklay request author. Jadi dalam mungkin 2 halaman itu screen komputer itu sih isinya request author semua. Gitu. Makanya ketika pandang dapat itu selamat request author gitu. Karena saya sudah mencobanya seperti itu. Dan benar, jadi setelah dalam hari kedua itu mereka yang join ke ID Class semua request author, dan segera saya respon. Karena kenapa ini menjadi prioritas, karena berikutnya adalah membuat scoop gitu. Jadi ini modal untuk membuat scoop. Nah, segera setelah itu saya buat assignment yang kedua yang berikutnya adalah ini. Jadi ya, jadi ini persis sebenarnya saya copy paste duplikasi dari ICM assignment ICM gitu. Kenapa demikian? Karena saya dalam hal ini mindset saya adalah saya belajar mengajar student yang menggunakan metode e-learning plus. Jadi saya berasumsi bahwa saya tidak ketemu dengan mahasiswa, jadi saya pikirkan bagaimana mahasiswa bisa mengerjakan tugas tanpa harus ketemu saya. Bagaimana kita bisa memberikan instruksi tanpa ketemu? Iya. Bagaimana mereka bisa mengerjakan tanpa ketemu? Iya. Gitu. Jadi jujur saja saya di kelas belum pernah memerintahkan untuk membuat scoop. Semua itu kan? Iya. Jadi di kelas ya itu saya ngajarnya bikin in mind, proaktif seperti itu. Proaktif itu. Jadi saya di kelas jujur saja sangat sedikit mengajarkan mikroprosesor. Gitu. Karena saya berpikir bahwa kalau saya di kelas mengajarkan itu, lalu nanti apa bedanya dengan kelas biasa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau mengajar sekian puluh mahasiswa sendirian itu nggak cukup waktunya. Gitu. Jadi dalam hal ini saya mencoba membandingkan, kalau misalnya saya memberi ikan, saya tidak cukup ikan. Jadi lebih baik saya memberikan cara bagaimana mereka bisa mencari ikan sendiri. Gitu. Jadi yang saya berikan adalah itu. Makanya yang saya ajarkan adalah bukan bagaimana mengerjakan mikroprosesornya, tetapi bagaimana
membuat mahasiswa bisa mencari jalan sendiri menyelesaikan tugas di assignment itu dengan caranya sendiri. Jadi saya hanya menunjukkan atau ya memberikan motivasi, memberikan contoh seperti itu. Nah, nanti mungkin bisa kita lihat contohnya yang misalnya punya Arwan itu ada di situ statement yang dia, saya lihat dia mengalami satu perubahan yang tadinya tidak seperti itu, tiba-tiba dia menjadi berubah seperti itu. Bahkan ada yang sampai di bold tulisannya gitu. Seperti itu ya. Jadi ini konsepnya saya. Kemudian yang selanjutnya ya ini adalah contoh-contoh assignmentnya. Jadi assignment di sini saya buat assignment untuk mempelajari sesuatu yang mendukung bagaimana mahasiswa mengerjakan proyeknya. Kan proyeknya sudah jelas, yaitu membuat alat mikroprosesor yang diprogram sehingga dia berfungsi. Memang kelihatannya simpel, tapi sebetulnya tugas tersebut mengandung beberapa materi. Gitu. Kelihatannya mikroprosesor hanya memprogram, tetapi mikroprosesornya tidak bisa diprogram kalau tidak disambung dengan sirkuit-sirkuit. Artinya dia harus paham bagaimana elektronikanya untuk nyambungnya. Setelah dibuat elektronikanya betul, bagaimana dia bisa berhubungan dengan program, bagaimana nge-flashnya dan sebagainya. Jadi kelihatannya simpel, tapi sebetulnya ada banyak pekerjaan-pekerjaan sampai kepada pemrograman microcontroller itu yang harus diselesaikan. Gitu. Jadi assignmentnya saya buat untuk mendukung supaya mahasiswa bisa menyelesaikan tugasnya. Nah, ini contoh dari gradebooknya. Ini saya ambil terakhir setelah UTS. Jadi cakep tuh Mas Dendi. Iya Pak. Bagus. FF itu nggak ada. Ya mungkin ini juga sedikit bagian dari motivasi tadi Pak. Ya. Ada juga ya, tapi tidak banyak. Ya buat saya lumayan lah gitu, ada sekitar 10% yang lumayan bagus gitu. Nah ini tadi yang saya sampaikan adalah personal project. Jadi kenapa ini saya utarakan, karena menurut saya personal project ini buat saya pribadi sebagai dosen itu sangat penting, karena ini saya pergunakan untuk mengukur proses dan progres mahasiswa. Tahun lalu ini dengan proyek yang sama saya berikan kepada mahasiswa dengan kelompok. Tetapi saya tidak merasa puas karena dalam satu kelompok mungkin ada yang aktif, ada yang pasif, sehingga tidak merata tingkat skillnya. Oleh karena itu, ketika saya masuk dan saya berikan ini, ya lumayan agak kaget, terutama yang cewek-cewek ya. Karena harus nyolder, harus beli kabel, harus beli resistor dan sebagainya. Maka itulah muncul ide saya menulis cerita mengenai resistor gitu, karena mereka pada bingung ini apaan Pak. Loh itu gimana, ini kan mata kuliah elektronika, jadi ini mengulang gitu. Akhirnya belajar dulu membaca resistor gitu. Nah di situ juga saya tidak menjelaskan mengenai bagaimana membaca kode-kode resistor. Saya juga tanya aja, siapa yang sudah bisa maju jelasin gitu. Saya bilang kalau memberikan pengetahuan ke teman-temannya itu dapat pahala gitu. Surga dapat. Iya. Ya, jadi seperti itu. Jadi inilah sebenarnya sebagian dari metode MLM yang saya pakai ya, mengajar lewat mahasiswa. Jadi ini banyak hal yang saya bisa ambil dari proyek personal ini, karena di situ banyak berkaitan dengan misalnya bagaimana dia pelaporan dia dalam skop gitu, kemudian bagaimana dia membuat progres pekerjaannya, planning dari progres. Karena di sini saya masukkan juga, saya minta untuk, tapi saya mintanya ini di kelas hanya sebagai tambahan. Saya minta untuk membuat progres gitu. Jadi minggu pertama beli alat, minggu kedua merangkai, minggu ketiga. Nah inilah sebabnya kenapa
Eli sama Hab saya ajak karena ini menurut saya ini adalah berkaitan dengan apa yang namanya porsi gitu. Karena porsi pekerjaan ini menurut saya, tapi ini jujur aja saya belum baca sebelum membaca apa ya cerminnya Hab sama Eli ya gitu. Karena menurut saya proses mengerti beban tanggung jawab skop pekerjaan ini sangat penting untuk mahasiswa e-learning. Karena apa? Karena tidak ketemu muka, jadi tidak ada yang mengingatkan gitu. Jadi dia harus mampu melihat porsi dari sebuah tugas. Karena dengan dia memahami porsi dari sebuah tugas pekerjaan ini, assignment ini memerlukan waktu berapa lama gitu. Kemudian apa yang harus dikerjakan sehingga dia bisa merencanakan step by step. Oh ya, minggu kedua saya harus begini, minggu pertama harus begini, minggu keempat dan seterusnya, sehingga dia bisa mengatur scheduling gitu. Jadi supaya timingnya bisa selesai. Demikian juga saya kenapa tidak presentasi bareng sama Pak Agun sama Pak Endang, karena saya ada satu proses yang memang sudah dari awal saya planning dan saya estimasi selesainya setelah atau pada saat UTS gitu, dan memang ternyata kejadiannya seperti itu. Nah, jadi gitu. Kemudian nah ini adalah contoh di ID-nya. Jadi saya hanya berikan ini contoh yang sudah jadi. Jadi ini contoh yang dibuat mahasiswa tahun lalu dan dengan diagram, tetapi diagramnya saya tidak sebutkan pakai apa, misalnya softwarenya harus dibuat dengan apa, harus menggunakan apa. Biarlah mahasiswa mencari sendiri software dan peralatan yang dipergunakannya. Jadi dalam hal ini ya mereka punya kebebasan untuk memilih, dan saya sendiri punya keinginan supaya bagaimana mahasiswa itu lebih mandiri, yang selama ini mungkin saya terlalu banyak, oh kamu harus begini, harus begitu dan seterusnya. Nah ini saya coba hanya diberikan goal mereka, bagaimana mereka mencari cara sendiri, mencari solusi sendiri, dan dalam prakteknya memang mereka bisa menyelesaikan, beberapa orang bisa menyelesaikan dengan menggunakan software yang berbeda, dengan program yang berbeda, dengan sirkuit yang berbeda, tetapi fungsinya berjalan. Nah, jadi memang itu target yang saya inginkan, bagaimana memberikan assignment berupa praktikum, tapi saya sendiri tidak terlibat, tidak mengajarkan, tetapi meng-drive dengan assignment bagaimana supaya mahasiswa itu bisa menentukan sendiri keputusan untuk menyelesaikan assignment-nya. Nah, untuk membimbing sekian banyak orang tadi, sekian mahasiswa tadi, saya menggunakan bimbingan Tridharma ini, yang bimbingan skripsi juga. Ini ada dua tujuan buat saya. Yang pertama, yang paling penting adalah untuk mempertajam knowledge mereka, karena mereka semuanya memang membuat proyek dengan microcontroller gitu. Dengan menjadi mentor, dia akan banyak ditanya-tanya oleh junior-juniornya yang notabene lebih kurang pengalaman, jadi dia akan tertrigger itu untuk belajar gitu. Dari yang tahun lalu juga mahasiswa yang saya tugaskan ini itu juga merasa seperti itu. Jadi di cerminnya terbaca, mereka menuliskan bahwa saya sangat senang itu karena banyak pertanyaan dari teman-teman, sehingga saya sendiri yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, seperti itu. Jadi ini buat mahasiswa yang ikut bimbingan Tridharma. Sementara buat saya sebagai dosen, saya tidak cukup waktu dan tenaga untuk melayani sekian puluh mahasiswa, apalagi ini sangat praktikum gitu. Jadi ya di luar kelas mereka inilah yang membimbing diskusi. Nah, ini salah satunya adalah Dwi Agusti.
Jadi di skupnya ini, di skup bimbingan ini dia hanya menampilkan, jadi dia punya skup juga. Kalau saya punya skup minimal 10 orang gitu dari skup ICM gitu ya. Kemudian saya punya skup kelas, di mana seluruh kelas itu ada skup mahasiswa. Nah, yang bimbingan Tridharma ini dia juga punya kumpulan skup, tetapi skup project. Nah, jadi ada skupnya sendiri. Ya, jadi sesuai dengan porsinya mahasiswa bimbingan, skupnya bukan skup mahasiswa, tetapi skup project mahasiswa. Jadi linknya beda. Gitu. Kemudian, nah ini contoh lagi adalah ini tempat laporan di mana mereka melaporkan. Jadi seperti yang dituliskan hub, bahwa IMI seperti halnya danau, tempat harta itu bisa diambil orang tanpa harus berkurang, itu apalagi kalau itu air ya kan, dia akan siklus dan akan kembali. Demikian juga secara kebetulan saya meminta mereka apa yang mereka kerjakan itu ditulis di dalam IMI, supaya apa? Bagi dosen, bagi saya bisa mengontrol mereka pekerjaannya sampai di mana. Seperti itu buat saya, artinya itu controlling, monitoring. Sementara buat mahasiswa yang lain, itu buat saya lebih mudah. Seperti yang saya bilang ke Pak Utum tadi, contoh itu punya Arwan, contoh itu punya Novi. Nah itu karena apa? Karena saya tidak kesulitan lagi, nggak perlu saya mengajarkan. Kalau punya Arwan sudah jalan, udah tempel aja Arwan, tanyain, minta diajarin gimana caranya. Baca ya? Atau baca, iya, karena baca kan ada di situ, ada dia pakai program, iya betul. Karena dia pakai program apa, codingnya seperti apa, nge-flashnya gimana, itu ada. Seperti itu. Jadi itulah kenapa saya tertarik untuk mengundang hub, karena di situ ada danau. Jadi di sini saya sudah mencoba memanfaatkan danau itu dalam proses perkuliahan e-learning gitu. Dan kita mancing nggak bisa habis. Iya betul. Nggak Habis-habis. Iya. Gitu. Makanya saya sebelum Pak UR itu ngasih sharing itu, saya sudah baca duluan malamnya. Karena dari yang Irwan ya, dari Irwan kan, hub kan memasukkan linknya ini ke sungai. Saya udah baca itu malam-malam gitu. Wah, saya mau tulis ini gitu. Saya udah baca katanya pagi-pagi Pak itu udah sharing. Iya. Dari Irwan gimana konektor apa sih? Itu desain. Ada waktu itu saya komen di cerminnya Kak Irwan. Terus saya bilang kalau saya juga sering nulis, dan di sini ada tulisan yang sama, yang favorit di Bali. Iya, memang saya suka merembet Pak kalau lagi buka itu. Iya, oke. Wah, bagus juga nih. Sana bagus juga. Sampai ke Susan Gala ya. Susan ke isi. Jadi inilah yang saya maksudkan, bahwa IMI itu juga sebagai tempat yang bagus ya, yang seperti diibaratkan sebagai danau tadi, itu saya sangat setuju gitu. Dan menurut saya mungkin saya akan dalam perkuliahan berikutnya, apalagi kalau misalnya saya diberi tugas untuk mengajar e-learning plus, ya udah pasti salah satunya modal saya ini gitu. Jadi ini contoh dari project yang diselesaikan oleh mahasiswa, di mana saya sedikit pun tidak mengajarkan teknis gitu. Jadi 100% mereka mencari jalan sendiri, mencari cara sendiri, membeli sendiri, mencari mencoba. Ada juga yang gagal dengan cerita kegagalan yang berbagai macam, tapi ditulis juga, sampai yang amburadulnya itu dicontoh juga. Ada juga gitu. Itu dapat nilai juga tuh Pak di dalam penelitian, bahwa suatu kegagalan memiliki nilai tinggi. Iya, iya. Tapi kalau sesuatu yang tanpa usaha itu memiliki nilai nol. Iya, memang saya itulah kenapa di dalam IMI ini saya memberikan instruksi
tulis progres dengan tempo gitu. Jadi supaya mereka mengerti sebuah pekerjaan ini porsinya tadi sampai di mana gitu ya, porsinya Elia Mahab nih. jadi itu karena saya melihat ada di situ ini ada keterkaitan juga dengan time management. Kalau kita tidak tahu, kalau misalnya mahasiswa tidak tahu tidak tahu scope atau misalnya porsi dari pekerjaannya itu kan dia tidak bisa merencanakan waktunya, sehingga mulur-mulur besok atau waktunya habis seperti itu. Lorenzo ya. Jadi di sini sebetulnya saya menerapkan kedua macam itu. Jadi yang satu goal saya menggunakan 7 habit, yang kedua bikin with the end in mind, tetapi dalam proses mencapai goal tersebut saya gunakan Horenzo-nya. Jadi ada progres yang harus diikuti. Kebetulan pas yang lagi ini untuk info tentang Horenzo ya, jadi saya udah langsung nyambung aja. Kemudian yang ini, nah ini adalah mahasiswa yang saya tunggu-tunggu gitu. Artinya sebelum UTS itu mereka sudah presentasi. Nah, jadi ini balik lagi saya ke MLM gitu. Di teori MLM itu ada teori probabilitas yang namanya apa ya namanya? Saya lupa namanya. Hanya saya ingat istilahnya 90-10. Artinya di antara 100 orang itu paling tidak ada 10 orang yang berbeda atau yang ingin sukses. Nah, 80-20 gitu ya. 80-20 ya. Pareto ya, kalau itu hukum Pareto, Pak. Pareto ya. Jadi saya beda. MLM, Pak. Ya. Tapi itu serupa, hanya presentasinya aja beda. Nah, jadi saya berharap bisa nggak sampai sebelum UTS ada mahasiswa yang berhasil gitu. Dan ternyata ini hari Sabtu terakhir sebelum UTS ada yang sudah berhasil dan maju. Intinya apa? Intinya bahwa sebetulnya proses yang saya jalankan itu secara normal itu berhasil seperti itu. Nah, itulah yang saya tunggu. Kenapa saya tidak bareng sama Pandang sama Pak Gun, karena proses itu yang saya tunggu. Nah, kemudian Saya dapat SC dong. iya, Pak, memang mereka Pak yang kalau ini gimana, Pak? Iya, saya ada SD begitu, cuman saya belum sempat proses. Makanya hari ini setelah perlengkapan ini saya sudah selesaikan, saya mengurus yang SD itu dan saya sudah umumkan di milis. Jadi ada gitu. Ya, jadi ini setelah UTS saya masuk lagi dan saya berikan motivasi mengenai 7 habit yang pertama, yang be proaktif itu. Dan lumayan ajaib. Saya berikan pada hari Sabtu itu, hari Minggu. Saya tunggu hari Minggu sebelum jam 5 karena saya akan berikan nilai setelah jam 5. Iya. Gitu. Caranya gimana? Caranya temuin yang bisa ini. Entah bagaimana caranya, pasti bisa. Jadi itu, nah ini teori duplikasi lagi, artinya ada sesuatu yang udah jadi, udah contoh saja itu, gitu. Itu makanya kalau di IB mereka laporannya, ya Pak, saya sudah belajar sama ngemas gitu. Ini kan ngemas Fijar siapa gitu, Fijar ngemas Fijar Bintang Ramadan namanya, ya. Jadi dan sampai hari Minggu itu ternyata saya cek di IMI-nya yang sampai bisa berjalan dengan dengan foto-fotonya, karena memang saya minta bukti bahwa itu harus ada foto yang dibuat sendiri, dan ternyata lebih dari 10 gitu. Intinya bahwa prinsip duplikasi tadi ternyata berjalan gitu. Nah, untuk berkaitan dengan scoop hanya sampai di situ tadi. Jadi saya tetap mengambil terminologi bahwa scoop harus mengandung penilaian. Jadi saya sudah tunjukkan. Kemudian scoop prosesnya harus ada di dalam IDO. Kemudian
hasil dalam IMI, dan itu saya coba lakukan gitu. Nah, kemudian dari proses belajar mengajar ini saya melihat ada sesuatu yang saya evaluasi yang menurut saya adalah Scoop itu sangat bermanfaat buat saya maupun mahasiswa gitu. Di antaranya ya ini sebagai alat monitor untuk proses dan progres terutama dalam tugas-tugas, karena saya berasumsi bahwa kalau di iLearning Plus itu kita tidak tahu, tidak ketemu dengan mahasiswa misalnya, sehingga bagaimana caranya untuk melihat progres dari yang mahasiswa kerjakan itu. Nah, itulah salah satu toolnya adalah Scoop, karena di dalam Scoop nanti ada link dengan IMI, jadi berlanjutan. Kemudian juga sebagai alat komunikasi, di sini saya coba menggunakan Scoop itu karena dia terhubung dengan IMI, saya bisa memberikan komen-komen di situ yang bisa mungkin secara personil itu lebih mengena gitu Pak. Jadi kalau dikasih komen langsung begitu, kelihatannya si mahasiswa ini lebih merasa diperhatikan gitu. Jadi ini juga satu komunikasi psikologis yang menurut saya walaupun tidak ketemu langsung, bahkan saya juga tidak hafal dengan mahasiswanya gitu, tetapi ini ada pengaruhnya gitu. Jadi mungkin nanti di periode setelah ini saya akan coba yang nilainya kurang-kurang bagus, mungkin saya akan komunikasi itu untuk dilihat hasilnya nanti seperti apa. Kemudian juga sebagai alat ukur, karena di dalam Scoop itu ada nilai-nilai, ada proses, sehingga kita secara normatif bisa mengukur kita apa yang mau diukur ini. Bisa diukur tingkat kedisiplinan mahasiswa, dia membuat Scoopnya itu rapi atau enggak, atau asal-asalan, asal copy paste dan sebagainya. Kita bisa melihat kualitas Scoop dari mahasiswa tersebut. Jadi saya bisa melihat, bisa yang dia buatnya asal-asalan ya kasih komen yang tolong diperbaiki dan sebagainya gitu. Kemudian dari nilainya juga bisa digunakan sebagai alat ukur, karena nilainya diambil dari IDU, sehingga kita bisa tahu ini kenapa nilainya begini gitu. Jadi misalnya terjadi anomali, ini anaknya harusnya pinter tapi kok UTS kok nilainya kok tahu-tahu down gitu, kenapa gitu. Ternyata saya seperti kemarin di kelas saya langsung bisa ini, kamu terlambat ya? Iya Pak. Karena harusnya secara prediksi harusnya dia lebih bagus dari itu, tapi kenapa dia merasa gitu. Tapi sebaliknya juga, kalau misalnya ada yang lainnya tidak bagus tapi begitu UTS kok tahu-tahu tinggi, nah ini kan bisa menjadi question juga, ini buat warning juga buat kita sebagai dosen gitu. Kenapa kok ini biasanya nggak bagus kok begitu UTS UAS kok bagus gitu. Nah, ini manfaat bagi mahasiswa tadi sudah saya sebutkan sebagai alat pelaporan tugas ya, seperti di IMI tadi misalnya, seperti tugas project tadi bisa digunakan untuk memonitor progres-progres dari assignment yang dikerjakan oleh mahasiswa sampai sejauh mana. Kemudian juga alat komunikasi sama seperti tadi, alat berbagi pengetahuan. Nah, inilah yang seperti danau tadi ya. Jadi sesuatu yang sudah ditaruh di IMI, orang lain bisa contoh, bisa pelajari berulang-ulang, tidak pernah habis, bahkan bisa tumbuh menjadi inspirasi baru yang lain gitu. Jadi ini akan bertumbuh terus seperti itu. Sementara yang aslinya tidak berkurang. Gitu. Kemudian ada juga saya lihat untuk eksistensi juga, karena ada juga yang di Scoop-nya itu dipasang gambar foto-foto yang bagus-bagus gitu. Akhirnya saya kasih komentar juga gitu, tolong fotonya diganti yang seperti ini saja gitu. Narsis ya gitu. Ya karena apa? Karena ya boleh-boleh saja, tetapi kan kita kan konteksnya kan ini konteks mata kuliah mikroprosesor kan.
Tapi kalau misalnya gambarnya terlalu narsis kan juga tidak cocok kan begitu kan. Gitu. Jadi ada juga seperti itu. Tapi menurut saya ya ada bagusnya juga, artinya kan kalau dia merasa eksis dengan apa yang dia punyai, Dia akan berusaha lebih. iya dia juga akan merasa bangga, merasa senang, dan efek dari senang, dari bangga, bahagia itu kan juga meningkatkan produktivitas seperti itu. Selanjutnya adalah, nah ini saya coba analisa pakai SWOT analisis. Nah ini minimal bisa berguna buat saya begitu. Strength, weakness, opportunity, dan threat. Saya melihat di sini kekuatannya adalah dengan metode e-learning ini, dengan scope itu cukup ya mungkin sangat bagus menurut saya, karena saya tahu visi perguruan tinggi Raharja, visi Pak Untung itu adalah high tech, jadi menggunakan teknologi sesuai dengan kemajuan teknologi untuk membuat sistem pembelajaran, proses pembelajaran itu untuk lebih maju. Jadi ini buat saya sebuah strength yang tidak diragukan lagi. Kemudian teknologi kita sudah menggunakan teknologi yang up to date dengan iPad, Mac, ya gadget yang lain itu tidak tertinggal. Koneksi internet di kampus juga sudah oke. Jadi itu satu kelebihan, satu modal yang sangat baik. Kemudian institusi formal yang sudah ISO juga, jadi itu sebuah modal yang cukup sangat bagus. Kemudian human resource, yaitu Pak Untung dan timnya dan mahasiswanya, itu adalah satu modal yang tidak ternilai, yang sangat kuat. Jadi kalau dalam hal kekuatan ini saya tidak ragukan lagi. Nah, di sini adalah weakness-nya. Inilah yang saya amati dengan menggunakan tool personal project tadi. Jadi personal project tadi sebetulnya saya pergunakan untuk melihat apa sih yang kurang gitu. Sehingga di masa mendatang saya bisa memberikan sesuatu yang bisa mengurangi kekurangan ini. Kalau saya lihat di sini sebagian besar mahasiswa itu adalah kurang komunikasi. Jadi dia tidak bisa bagaimana sih berkomunikasi dengan baik, dengan efektif. Ini sangat terlihat ketika di milis kita sudah halu-halu dengan berbagai macam, tidak ada yang menggunakannya dengan baik. Gitu. Kemudian juga di kelas. Di kelas kalau kita kasih waktu, ada yang mau tanya, diam aja, gitu. Sudah bisa, diam aja. Nggak bisa, diam aja, gitu. Jadi, nah ini artinya ini berarti mahasiswa tidak punya communication skill yang bagus. Jadi kalau tidak bisa berkomunikasi, gimana kita bisa membantu? Demikian. Kemudian juga critical thinking. Critical thinking ini saya lihat juga masih kurang. Tidak semua, tapi persentasenya cukup besar. Ini terlihat ketika ada assignment saya berikan yang di I2 itu, mereka memberikan jawaban bermacam-macam. Yang ditanyakan cukup 3 item saja, semuanya dipasang. Atau bahkan ada yang sangat sedikit. Gitu. Artinya mereka tidak kritis yang ditanyakan apa, yang dijawab apa. Gitu. Coba kalau misalnya mereka bisa lebih tajam pemikirannya, mungkin proses pembelajarannya akan bisa menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Kemudian kurang time management. Nah, kurang time management dalam proyek-proyek tadi ini berkaitan dengan tidak mengertinya porsi pekerjaan tadi. Karena tidak mengerti porsi pekerjaan tadi, sehingga dia tidak bisa membuat scheduling, sehingga tugas-tugasnya, assignment-nya tidak sesuai dengan tepat waktu, gitu, nggak bisa ini di manage. Kemudian juga kurang proaktif. Ya, contohnya aja kalau ada yang mau tanya, diam aja, gitu. Sudah bisa, diam aja. Nggak bisa, diam aja juga. Gitu. Jadi ini sih yang saya amati di dalam
proses belajar mengajar di kelas saya. Kemudian opportunity. Nah, opportunity saya rasa ini juga semua tahu ya, bahwa di sekitar Tangerang saja yang namanya SMK itu ada lebih dari 30 SMK kalau nggak salah. Betul Bandung ya. Jadi itu adalah market yang sangat besar yang kita nggak ragukan lagi menjadi peluang untuk bisa menjadi mahasiswa rahaja. Kemudian karyawan perusahaan dan instansi yang kerja di pabrik, kalau misalnya mereka ingin sambil bekerja tetapi ingin kuliah juga tanpa harus datang, kalau misalnya mereka bisa menggunakan yang konsep non reguler dengan e-learning plus, maka itu juga merupakan salah satu peluang untuk mengembangkan e-learning plus. Yang lain-lain bisa jadi ada orang yang cukup waktu, cukup biaya, tetapi tidak mau bersusah-susah ke kampus gitu. Jadi ingin fleksibel seperti homeschooling. Kemudian ancaman, threat-nya, saya lihat karena setahu saya Pak Untung dan Rahaja ini menggunakan strategi Blue Ocean, saya lihat di Duri ada juga. Jadi itu sangat tepat karena Blue Ocean ini kan membuat sesuatu yang unik, sesuatu yang kalau dibandingkan dengan produk lain itu nggak bisa. Nah, saya melihat seperti halnya di sini misalnya ada UPH, ada UMN, ada Surya. Tetapi kalau misalnya kita itu produknya, mahasiswanya itu berbeda dengan mereka, kan ini tidak bisa dianggap, tidak bisa diperbandingkan. Contohnya aja misalnya mahasiswa SK itu punya spesialisasi jago memprogram microcontroller misalnya. Nah, itu mau dibandingkan dengan UPH juga mungkin akan beda karena di sana konsentrasinya beda. Dibanding dengan UMN mungkin beda lagi karena di sana lebih kepada mobile computing misalnya. Jadi tapi saya melihatnya dengan kita menjalankan scope kita itu lagi masuk ke dalam Blue Ocean strategy, sehingga di UPH nggak ada, ya, UMN nggak ada, di Surya juga nggak ya, ada. ya itulah sebenarnya. Jadi apakah itu hasil akhirnya Blue Ocean atau prosesnya Blue Ocean? Kita mau buat-buatnya Blue Ocean. Iya, itu maksudnya. Ya, ya setuju Pak, saya mendukung itu. Iya, rupanya Pak Andeng juga suka Blue Ocean juga nih. Iya, jadi itu sehingga kalau dilihat dari ancaman dari pihak lain itu boleh dibilang menurut saya ya kita tidak terlalu perlu memikirkan ancaman ini karena kita punya sesuatu yang berbeda. Gitu. Jadi tidak ada pesaing. Karena memang tidak ada. Nah, lalu apa kira-kira saya sebagai dosen dengan melihat kekurangan tadi, misalnya nanti di semester mendatang saya harus mengajar lagi, paling tidak saya sudah punya bekal untuk bagaimana mengurangi kekurangan-kekurangan yang disebutkan dalam weaknesses tadi, yaitu bagaimana saya berusaha untuk mencoba meningkatkan critical thinking dari mahasiswa gitu. Jadi ini kira-kira semester depan kalau misalnya saya mengajar lagi mungkin saya harus belajar mengenai hal ini. Bagaimana mengajak mahasiswa menggunakan mungkin dengan assignment tertentu yang bisa memicu meningkatkan communication skill. Gitu. Kemudian juga bagaimana supaya bisa menggunakan time management dengan baik. Jadi ini PR saya. Kemudian yang terakhir adalah yang ini sangat penting itu adalah yang ini tadi ya, jadi merubah dari nggak apa di skip aja ya. Jadi bagaimana merubah dari reaktif yang kalau seperti Pak Untung sebutkan tadi, kalau disuruh saja baru dikerjakan gitu, kalau nggak disuruh diam saja. Dan memang seperti itu prosentasenya di kelas yang saya amati ini di K1 ini cukup besar gitu. Jadi yang saya perkirakan di laporan itu adalah sekitar 70%
Nah, bagaimana sih kira-kira caranya merubah supaya dari yang pasif tadi menjadi aktif, menjadi proaktif? Dan ini apa sih itu proaktif? Itu saya sampaikan di hari Sabtu pertama setelah UTS. Itu saya berikan proaktif itu apa. Jadi ya saya bawa buku Seven Habits-nya juga gitu. Ini dan ternyata profesor ngajarin iya betul iya iya Mario Teguh jadi iya jadi seperti itu. Dan ternyata memang di hari minggu berikutnya ada perubahan yang menurut saya lumayan signifikan itu tadi. Itu intinya bahwa dengan memberikan trigger untuk mereka lebih proaktif, ternyata itu cukup membantu. Nah, antara lain ya merubah mindset. Jadi seringkali di kelas selain itu tadi juga saya mengajar suka berbincang-bincang mengenai misalnya situasi kenapa kok Indonesia itu kok susah maju seperti itu. Jadi saya berharap mereka punya pemikiran yang lebih luas, yang mengglobal gitu. Apalagi kan kebetulan mereka semua CCIP, jadi yang dimaksud dengan global itu seperti apa, yang dimaksud dengan konsentrasi unggulan itu seperti apa, unggulnya di mana, persaingannya dengan orang-orang global seperti apa. Jadi itu juga kadang-kadang saya sampaikan untuk bagaimana berusaha mencoba merubah mindset supaya lebih memiliki wawasan luas. Kemudian goal oriented with progress monitoring, nah itu yang tadi, jadi saya berikan goal, kemudian prosesnya, progresnya kita monitor. Kemudian motivation, kemudian right brain training. Nah, right brain training ini ada teori sebetulnya, ada bukunya juga, saya suka baca juga, Pandang juga baca juga kali ya. Ya. Jadi intinya bahwa sebetulnya di dalam tubuh ini ada sistem sukses. Jadi kita nggak punya apa-apapun, nggak punya uang sekalipun, kita bisa sukses. Gitu. Jadi ada enzim-enzim yang di dalam tubuh yang kalau kita merasa sukses, itu dia akan enzim tersebut akan muncul, sehingga akan menimbulkan gairah, menimbulkan semangat, sehingga kita bisa bersemangat dalam mengerjakan sesuatu untuk mencapai sesuatu yang diinginkan. Gitu. Seperti itu. Dan saya memang beberapa kali punya pengalaman yang seperti itu, yang karena semangat sehingga saya punya sesuatu atau mengerjakan sesuatu yang nggak masuk akal. Gitu. Contohnya mata saya tinggal satu, tapi 2 tahun lalu saya nyetir dari sini jam 4 pagi sampai Jawa Timur jam 2 pagi. Saya nggak berhenti, hanya berhenti ngisi bensin aja. Karena kebetulan saya lupa hari itu hari libur pertama bulan Desember gitu. Jadi sepanjang jalan macet, mau berhenti pun percuma gitu. Besok juga macet lagi. Akhirnya saya jalan dari sini pagi sampai sana pagi. Jadi kadang-kadang ada seperti itu. Terus juga setiap hari saya berangkat jam 5 pagi gitu, sampai kantor jam 6.10 gitu. Pulang sampai rumah udah capek setengah 6 seperti itu. Tapi ya begitulah kira-kira, karena saya pernah baca bukunya, ya udah saya coba untuk bersemangat. Intinya itu aja. Jadi ini coba kalau misalnya nanti ada waktu mungkin saya akan share juga mengenai ilmu ini right brain training. Ada bukunya, ada serinya. Kemudian Dream Challenge. Nah ini dari tulisan juga gitu, karena kebetulan ya. Jadi Dream Challenge ini jujur saja saya itu banyak kejadian-kejadian karena dream gitu. Yang saya tulis di dalam cermin itu bukan orang jauh gitu. Yang saya sebutkan ibu guru itu adalah istri saya. Ya, istri saya memang guru gitu. Dan itu real kejadian. Naik pesawat aja belum pernah. Tahu-tahu disuruh training ke Orlando gitu. Nah, itu dapat ilmu dari mana coba gitu. Sampai saya kebingungan tengah malam harus nyari tiket, harus sini gitu. Tapi ya itulah gitu. Saya ingat persis seperti itu. Kemudian seperti kedua kakak saya itu, yang tadinya hanya bekerja sebagai
tukang bangunan, tapi akhirnya bisa juga naik Shinkansen gitu. Itu kakak saya yang nomor 1 gitu. Terus yang kakak saya yang nomor 2 itu laki-laki, kakak laki-laki, dia sekolah tari diledekin sama saudara-saudara, ngapain cowok belajar nari gitu. Gitu. Tetapi karena diledekin dia sakit hati, saya mau pentas tari ke keliling dunia, dan akhirnya dia ya keliling dunia bener, termasuk naik Shinkansen juga karena sering diajak Pak Wiyogo Atmodarminto ke Jepang gitu. Jadi itu kakak saya nomor 2 gitu. Jadi itu memang seperti itu gitu ya. Jadi menurut saya Dream Challenge ini penting karena ini seperti cita-cita, goal ya. Kalau kita tahu goalnya, kita tahu bagaimana cara mencapainya, ya kemungkinan besar bisa. Ya, jadi sampai di sini presentasi saya di ini. Terima kasih untuk Pak Untung, untuk Bu Hani, untuk semua teman-teman, Pak Endang, Pak Gun, Pak Dedi, Miss Ai, Miss Kana, Miss Is, apa? Lady, oh iya Lady, Miss Kana, Lady Ai, Lady Is, gitu. Eli, Hap, ya semuanya pokoknya gitu. Jadi ini waktu yang sangat berharga buat saya gitu. Terima kasih Pak Mas.